Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Iin Nur Hakiki pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang solih dan solihah, supaya lebih bersemangat lagi, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Tepuk 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis tentang keragaman. Adapun ayat yang menjelaskan tentang keragaman adalah Quran Al-Hujurat ayat ke-13. Coba kita simak bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang telah kita baca, memiliki beberapa kandungan. Di antaranya adalah penjelasan perbedaan manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbedaan secara kelamin, perbedaan secara suku bangsa, perbedaan secara budaya, dan bermacam-macam lainnya. Kandungan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk saling mengenal. Dan kandungan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menilai manusia dari tingkat ketakwaannya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebagai anak soleh dan solihah, kita harus bisa mewujudkan keteladanan terhadap Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bagaimana cara kita meneladaninya? 1. Kita harus bersikap tasamuh dalam menghadapi perbedaan. 2. Kita harus saling membantu satu sama lain. Jika kita menerapkan dua hal tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi aman dan nyaman. Perlu kalian ketahui anak-anak, sikap tasamuh memiliki lawan kata, yaitu sikap egois. Sikap egois adalah sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Jika kita sudah bisa meneladaninya, maka kita harus bisa menerapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku meneladani Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 adalah yang pertama, toleransi beragama. Artinya, kita harus menghormati dan memberi kesempatan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. 2.
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati pendapat orang lain meskipun mereka berbeda pendapat dengan kita. 4. Kita tidak boleh berbuat sombong kepada yang lain. Yang kelima, kita harus bisa bekerja sama dalam hal kebaikan. Dan yang keenam, kita harus bisa bergaul dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki atau berperilaku empati. Apa itu empati? Empati adalah perasaan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, kita harus menumbuhkan sikap empati supaya kita bisa meneladani Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Anak-anakku yang solih dan solihah, manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di atas bumi mendapatkan mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai. Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Selain ayat Al-Quran, ada pula hadis yang menjelaskan tentang keragaman. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keragaman, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Nadrah. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Haddatsani man sami'a khutbatan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriki faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bitaqwa aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengarkan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apakah kamu sudah menyampaikan? Mereka menjawab, ya, benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Dari hadis yang telah kita baca barusan, ada beberapa kandungan yang bisa kita petik. Di antaranya adalah 1. Umat Islam memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah. 2. Umat Islam memiliki Bapa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, perbedaan bangsa dan warna kulit tidak harus diperselisihkan. Yang keempat, menghargai keragaman dan menghormati perbedaan. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Jadi, keragaman itu merupakan takdir Allah yang telah Allah tetapkan. Maka, kesimpulannya adalah kita harus menghadapi keragaman itu dengan sikap tasamuh atau toleransi, supaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, tentram, dan nyaman. Sebelum kita selesaikan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sesudah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.